Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anton Nugraha, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Subang, semester 3 Prodi Ilmu Hukum, akan menyampaikan materi tentang G20 Indonesia. Dalam tugas hukum internasional, Bapak dosen Hendy Sumadi SHMH. Baik, presentasi kali ini pertama saya akan memaparkan tentang sejarah negara G20. Pembentukan G20 tidak terlepas dari kekecewaan komunitas internasional terhadap kegagalan G7 dalam mencari solusi terhadap permasalahan perekonomian global yang dihadapi saat itu. Pandangan yang mengemuka saat itu adalah pentingnya bagi negara-negara berpendapatan menengah serta yang memiliki pengaruh ekonomi secara sistemik untuk diikut-sertakan dalam perundingan demi mencari solusi permasalahan ekonomi global. G20 adalah kelompok informasi dari 19 negara dan Uni Eropa serta perwakilan dari International Monetary Fund (IMF) dan World Bank WB. G20 merupakan forum ekonomi utama dunia yang memiliki posisi strategis karena secara kolektif mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 75%. Penduduk dunia 79% perdagangan global dan setidaknya 85% perekonomian dunia. Pada tahun 1999, atas saran dari para menteri keuangan G7, Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara G20 mulai mengadakan pertemuan untuk membahas respon terhadap krisis keuangan global tahun 1997 sampai dengan tahun 1999. Sejak saat itu, pertemuan tingkat menteri keuangan dilakukan secara rutin pada musim gugur pada tanggal 14 sampai tanggal 15 November tahun 2008. Presiden Amerika Serikat George W. Bush mengundang para pemimpin negara-negara G20 dalam KTT G20 pertama untuk melakukan koordinasi respon global terhadap dampak krisis keuangan yang saat itu tengah terjadi di Amerika Serikat. Pada kesempatan itu, para pemimpin negara G20 sepakat untuk melakukan pertemuan lanjutan pada tanggal 1 sampai tanggal 2 April tahun 2019. London menjadi tuan rumah presidensi KTT G20 kedua di bawah koordinasi Perdana Menteri Inggris Gordon Brown. Selanjutnya KTT G20 ketiga dilaksanakan di Pittsburgh pada tanggal 20 sampai tanggal 25 September tahun 2009 di bawah koordinasi Presiden Amerika Serikat Barack Obama. KTT G20 keempat selanjutnya diadakan di Toronto pada tanggal 26 sampai tanggal 27 Juni tahun 2010 di bawah koordinasi Perdana Menteri Kanada Stephen Harper di tahun yang sama. Presiden Korea Lee Myung Bak memimpin KTT Seoul pada tanggal 11 sampai 12 November tahun 2010. Kemudian berturut-turut KTT selanjutnya diadakan Cannes, Prancis tahun 2011, Los Cabos, Meksiko tahun 2012, St. Petersburg, Rusia tahun 2013, Brisbane, Australia tahun 2014, Antalya, Turki tahun 2015, Hangzhou, RRT tahun 2016, Hamburg, Jerman tahun 2017, Buenos Aires, Argentina tahun 2018, Osaka, Jepang tahun 2019. Guna mempersiapkan KTT ini, setiap tahunnya para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 melakukan pertemuan beberapa kali setahun. G20 tidak memiliki sekretariat permanen.
Dalam proses dan sistem kerjanya, G20 memiliki tuan rumah atau presidensi yang ditetapkan secara konsensus pada KTT berdasarkan sistem rotasi kawasan dan berganti setiap tahunnya, guna memastikan seluruh pertemuan G20 lancar setiap tahun. Presidensi tahun berjalan beserta presidensi sebelum dan presidensi selanjutnya disebut Troika secara intensif melakukan koordinasi kesinambungan agenda prioritas G20. Tujuan negara anggota G20 sepanjang G20 berlangsung, forum ini telah menyumbang sejumlah peran dalam perekonomian global. 1. Penanganan krisis keuangan global. 2. Kebijakan pajak. 3. Penanganan COVID-19 negara anggota G20. Negara anggota G20. 1. Afrika Selatan, 2. Amerika Serikat, 3. Arab Saudi, 4. Argentina, 5. Australia, 6. Brazil, 7. India, 8. Indonesia, 9. Inggris, 10. Italia, 11. Jepang, 12. Jerman, 13. Kanada, 14. Meksiko, 15. Republik Korea, 16. Rusia, 17. Prancis, 18. Tiongkok, 19. Turki, 20. Uni Eropa. Potensi manfaat nyata presidensi G20 bagi Indonesia. Manfaat jangka pendek, penyerapan tenaga kerja sekitar 33.000 orang tersebar di berbagai lokasi pertemuan. Meningkatkan PDB nasional sebesar 7,43 triliun. Manfaat jangka menengah sampai jangka panjang, memperkuat citra positif Indonesia, menunjukkan kepemimpinan RI di forum global, menampilkan kemajuan pembangunan Indonesia, infrastruktur, konektivitas, potensi investasi, menarik investasi asing. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah ucap dan kata dalam pemaparannya. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.